Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, inayah, pertolongan serta taufik darinya, sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis beliau yang masyhur. Nabi pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia belajar ilmu agama, datang ke majelis ilmu untuk dia mempelajari tentang agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya jalan yang dia lalui tersebut akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai jalan untuk dia dimudahkan masuk ke dalam surganya. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan kita menuju surganya kelak tatkala berada di hari kiamat. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang malam hari yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasanya di sini kami diminta untuk membadali, ya bahasa anunya itu badal, menggantikan Ustadz Fadlan yang guru kami yang kebetulan beliau lagi udzur. Dan insyaallah malam hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema. Saya lebih suka bilangnya murojaah saja, karena tema ini sudah sering dibahas sebenarnya. Namun harus terus dimurojaah, mengingat tema ini sangat penting untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini, yaitu yang berkaitan dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Ya. Kita akan belajar tentang penyakit-penyakit hati.
Tapi bukan penyakit hati dari sisi medis ya. Nek sisi medis angkat tangan saya. Kita akan belajar penyakit hati yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipahami bahwasanya hati itu di dalam tubuh manusia atau pada diri kita memegang peran yang sangat penting. Disebutkan oleh sebagian ulama, hati itu ibaratkan sebuah malik. Malik itu raja. Dia yang memegang kendali dari diri-diri kita. Dan hati ini merupakan mi'yar, barometer orang itu baik atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badan yang lainnya pun akan ikut baik. Wa idza fasadat, namun apabila sebaliknya segumpal daging tersebut buruk, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan yang lain pun akan ikut buruk. Maka Nabi SAW mengatakan, menegaskan kepada para sahabat, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi hati itu memiliki peran yang penting, peran yang sangat fundamental di dalam diri seorang mukmin, di dalam tubuh manusia. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada suar itu kepada penampilan. Belum tentu orang yang pakai dasi itu lebih mulia daripada orang yang berpenampilan biasa. Dan belum tentu orang yang pakaiannya biasa itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang berdasi. Kalau mungkin dari sudut pandang manusia iya, tapi kalau dari sudut pandang Allah Ta'ala, Allah tidak melihat dari penampilannya. Yang ganteng belum tentu dia itu lebih mulia daripada yang mukanya pas-pasan. Ya kayak kita nih pas-pasan lah ya. Kadang-kadang ada di antara kita yang suka ngaku ganteng, padahal setengah kegantengan itu diambil sama Nabi Yusuf, setengahnya lagi dibagikan kepada seluruh manusia. Lah antum dapatnya berapa coba persentasenya? Setengahnya itu diambil sama Nabi Yusuf ya. Dan belum tentu orang yang pas-pasan penampilan dari sisi wajah, parasnya, itu lebih rendah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, tidak pula melihat dari harta-harta kalian, tidak pula melihat dari jabatan-jabatan kalian, dari kedudukan kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi yang menjadi barometer baiknya seseorang itu di hadapan Allah, lihat yang pertama adalah hatinya. Allah melihat baiknya seseorang itu dari hatinya dan dari amal ibadahnya yang mereka kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu punya pengaruh yang sangat besar menentukan baik dan tidaknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pernah disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an,
Di dalam sebuah ungkapan beliau pernah mengatakan, Innallaha nadhara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Dan Allah mendapati bahwasanya hatinya Muhammad itu adalah sebaik-baik hati manusia. Lihat, di situ yang Allah lihat apa? Hatinya. Ya. Jadi bukan penampilannya, bukan parasnya, ya, bukan dari jabatannya, bukan dari hartanya, tapi benar-benar yang menjadi barometer baiknya seseorang itu adalah hatinya. Ketika seorang mampu untuk menjaga hatinya, dia senantiasa menjaga hatinya, maka dia berpotensi menjadi orang baik di hadapan Allah. Tapi tatkala dia adalah orang-orang yang suka mengotori hatinya, maka dia berpotensi menjadi orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan kepada kita membagi bahwasanya hati itu terbagi menjadi 3. Hati itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan al-qalbus salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Hati yang sehat, hati yang selamat. Namanya sehat itu kan tidak ada penyakit, itu sehat. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Ta'ala pernah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-88, hari di mana tidak bermanfaatnya harta dan anak keturunan. Seorang suka membanggakan hartanya, membanggakan anaknya, tapi pada hari kiamat semua itu tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa memberikan dia manfaat. Apa yang memberikan dia manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul Bada'iut Tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, terutama dari penyakit syirik. Hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah, hati yang selamat dari yang namanya riya, hati yang selamat dari yang namanya hasad, dengki, iri, dan segala macam jenis penyakit-penyakit hati. Itulah hati yang selamat. Dan hati inilah hatinya orang yang beriman kepada Allah, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita yang mengaku beriman kepada Allah dikoreksi sekarang, apakah hati kita ini sudah termasuk hati yang salim atau tidak? Sudah termasuk qalbun salim atau belum? Atau masih OTW? Ya, perlu untuk diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati, yaitu seperti hatinya orang-orang kafir. Hati orang kafir itu hati-hati yang mati, karena mereka sangat sulit untuk menerima hidayah, sangat sulit untuk menerima petunjuk dari Allah Ta'ala, sangat sulit untuk menerima ancaman dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati-hati orang kafir, hati yang mati. Berbeda dengan hati orang beriman tadi, yaitu hati yang selamat, hati yang sehat, karena dia mengisi hatinya tersebut dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan dia beribadah, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau orang kafir, hatinya hati yang mati karena jauh dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan hati jenis yang kedua ini. Sedangkan jenis yang ketiga, yang ini menjadi topik pembahasan kita nanti, yaitu al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang loroh. Bukan karena ditinggal menikah ya, beda. Makanya kalau antum sudah senang sama satu akhwat, segera nikah biar tidak ditinggal. Kasihan jaga jodoh orang. Sebelum masuk Ramadan segera menikah. Masa sahurnya dibangunin orang tua terus? Ya. Ini yang jomblo-jomblo ini. Antum mau jadi jomblo fisabilillah? Ada tadi sholat itu, saya baca ada JFS. Saya langsung ingat, oh JFS itu jomblo fisabilillah. Nggak ada jomblo fisabilillah itu ya. Yang ada itu berani atau tidak. Sudah bismillah. Kalau ditanya, kasih makan apa anak saya? Bilang, kasih makan nasi. Masa antum kasih makan rumput? Tetap kasih makan nasi. Ya, hati yang sakit. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah akan semakin menambah penyakit tersebut di dalam diri mereka. Nah, hati yang sakit ini umumnya dimiliki oleh orang-orang munafik dan sahibul hawa, yaitu mereka yang suka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu itu pada hakikatnya dia ada penyakit di dalam hatinya, karena dia lebih mengedepankan hawa nafsu daripada mengedepankan dalil, daripada mengedepankan firman Allah dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya, dia dikuasai oleh syahwatnya, dia dikuasai oleh jiwanya, yang harusnya jiwa itu kita yang kuasai, tapi dia dikuasai oleh jiwanya. Sementara jiwa itu, kata Allah Ta'ala, inna nafsala ammaratum bisu, jiwa itu selalu mengarahkan manusia kepada keburukan. Dan jiwa itu sangat klop yang dengan yang namanya apa? Syahwat. Jiwa seseorang itu sangat klop dengan yang namanya syahwat. Ya. Dan ini harus diwaspadai. Nah, ini tiga pembagian hati, dan yang menjadi pembahasan kita adalah hati yang jenis yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Taib. Sebelum saya sebutkan apa saja di antara penyakit-penyakit hati, saya ingin sebutkan salah satu ciri apakah kita termasuk terkena penyakit hati atau tidak. Salah satu tanda seseorang itu terjatuh ke dalam penyakit hati atau tidak, yaitu itharud dunia alal akhirah, ketika seseorang itu lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Kalau persentase antum itu lebih besar mengejar dunia daripada akhirat, hati-hati, berarti kita sedang berada di dalam hati yang sakit. Ya. Karena umumnya yang lebih cinta terhadap dunia itu siapa? Orang kafir. Adapun orang beriman, apa kata Allah Ta'ala? Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih kekal abadi, lebih baik bagi kalian daripada dunia dan seisinya. Makanya ketika anda lebih sibuk mengejar dunia serta lupa dengan akhirat, hati-hati. Syaitan sedang bermain, sedang menarik kita. Ingat,
jaring-jaring syaitan itu lebih kuat daripada jaringnya Spiderman. Lebih kuat. Dia tidak terlihat, dia tidak nampak, tapi dapat menggeret manusia menuju lubang kebinasaan. Ini hati-hati. Dan banyak di antara kita yang tidak sadar, ternyata kita berjalan di atas perangkap-perangkapnya syaitan menuju jurang kebinasaan. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, badirul bil a'mali fitanan, bersegeralah kita untuk beramal sebelum terjadi fitnah. Dan sekarang sudah terjadi fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yang mana fitnah itu seperti serpihan malam yang sangat gelap gulita, sulit untuk diprediksi. Bahkan kita tidak sadar, mungkin kita sudah terjatuh ke dalam fitnah, baik itu fitnah tu syahwat atau fitnah tu syubhat. Kita tidak sadar. Dan jangan merasa aman dari yang namanya fitnah. Ingat kata para ulama, al-qulubud dha'ifa wa syubhatu khattafa, hati itu lemah, sementara fitnah itu datang menyambar seperti layaknya petir, cepat. Ternyata kita tidak sadar terkena fitnah. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata beliau, yusbihu rajulu yumsi mu'min, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi harinya masih mukmin, tapi sore harinya dia sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau sore harinya dia masih beriman, ternyata pagi harinya dia sudah pindah agama menjadi orang yang kufur kepada Allah. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya demi sesuatu yang hina dari urusan dunia. Hati-hati. Hati-hati. Ini bukan main-main, dan ini sudah banyak orang yang rela menukar agamanya hanya dengan apa? Sekarton Indomie. Betul atau tidak? Banyak. Betapa banyak orang yang rela meninggalkan ibadahnya hanya diiming-imingi apa? Sebuah kekuasaan di dalam sebuah lembaga instansi. Betapa banyak orang yang tidak berani mengucapkan kebenaran karena sudah ditutupi dengan uang miliaran rupiah. Ya jamaah, hati-hati. Dunia ini hadiratun halwatun, indah dan sangat manis. Inilah dunia. Ketika seorang tidak bisa menjaga hatinya, dia akan terkena dengan yang namanya fitnah-fitnah dunia. Antum jangan kira fitnah dunia itu hanya fitnah, fitnah dunia kok gampang. La ijabah. Ya. Lihat bagaimana Qarun, seorang yang sebelum dia kaya adalah orang yang rajin doa sama Allah, beribadah sama Allah. Antum tahu Qarun itu orang rajin ibadah sama Allah Ta'ala, orang yang rajin minta sama Allah. Dia dulunya miskin, rajin ibadah, berdoa sama Allah Ta'ala, tapi tatkala Allah buka dia sedikit dari urusan dunia, apa yang terjadi? Hadza utitu ala ilmin indi. Dengan sombongnya dia mengatakan, ini adalah hasil jeripayaku. Lupa dia sama Allah Ta'ala, Ar-Razzaq, yang memberikan rizki. Hati-hati. Ini salah satu tanda ketika hati seseorang itu terjangkit penyakit, berarti dia sudah mulai memikirkan tentang urusan-urusan dunianya dan dia lupa dengan akhiratnya. Bukan berarti, ingat, tolong digarisbawahi, Islam tidak melarang Anda untuk kaya, silakan kaya. Nabi pernah mengatakan, la basabil gina liman ittaqa. Fadl, antum kalau mau kaya, tapi kayalah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu orang kaya. Maka sering saya sampaikan, orang Islam itu orang yang berpotensi paling kaya di dunia ini. Lebih kaya dari yang punya Microsoft itu. Kok bisa Ustaz? 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi masalahnya, manusia itu sifat dasarnya tidak suka yang sifatnya abstrak, suka yang sifatnya konkret. Andaikan di soft awal itu ada uang 100 ribu, pada berebut orang itu. Andaikan kalau mereka tahu sholat Jumat soft awal itu seperti seorang
Berkurban dengan unta. Andai kan untanya ada, berebut orang itu soft awal. Tapi karena berhubung untanya ndak ada, akhirnya yang direbut itu soft belakang. Nggak apa-apa, wis pakai telur aja ndak apa-apa lah. Yang penting iso infak katanya. Karena ndak ada. Makanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dikuatkan dengan hatinya, supaya dia itu lebih percaya dengan apa yang menjadi janji Allah, bukan sesuatu yang sifatnya duniawi yang hanya sedikit. Dan antum kalau lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tidak ada satu dalil pun yang memuji tentang bagaimana dunia itu ditinggikan oleh Allah. Bayangkan Nabi pernah berjalan di pasar bersama para sahabat, ketemu sama bangkai anak kambing yang telinganya itu cacat. Nabi merumpamakan dunia itu seperti seekor bangkai anak kambing, ya. Kalaupun cacat, dibeli pun tidak boleh karena dia cacat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini satu tanda ya. Saya sebutkan dua aja lah, biar antum nih ada gambaran. Tanda yang kedua, di antara ciri hati itu terkena penyakit al-qalaq wal khauf, yaitu rasa gelisah dan rasa takut yang menyelimuti diri. Kalau antum tidak bisa tidur malam itu, malam-malam jarang bisa tidur, hati-hati, itu ada penyakit dalam hati. Susah tidur, apalagi selalu diliputi dengan rasa takut. Takut kalau ininya hilang, takut kalau ini ndak gini, takut kalau ndak begini-begini. Jadi estimasi ketakutannya tuh banyak, ya, banyak. Takut kalau ndak begini, akhirnya kalau ndak begini-begini, akhirnya serba hidup dalam kebimbangan. Ya, orang beriman itu orang yang hidup dalam optimis, bukan hidup dalam pesimis. Dia harus optimistis orang beriman, ya. Kalau ada dalam diri kita, segera periksa. Mungkin hati kita terkena penyakit. Dan ingat, jangan pergi ke penyakit, jangan pergi ke dokter spesialis penyakit dalam, tidak ngerti dia. Antum tak bilang, saya sakit hati dok, paling dikasih obat penenang antum itu. Atau pergi ke psikiater, sakit jiwa mungkin. Kalau antum sakit hati, ada penyakit hati, datangnya ke bengkel akhlak, ke majelis ilmu. Itu yang dapat mengobati hati-hati kita. Nah, ini ciri-ciri hati yang terkena penyakit atau hati yang sakit. Taib. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang penyakit-penyakit hati, penyakit hati itu sangat banyak sekali sebenarnya. Ya. Penyakit-penyakit hati itu sangat banyak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ya, mereka pernah menyebutkan tentang jumlah penyakit hati itu sangat banyak sekali. Di antaranya seperti misalkan ya, saya sebutkan saja. Di antara penyakit-penyakit hati, nifak, saya sebutkan dulu. Riya, kemudian asyak, keraguan-raguan yang ada dalam diri. Yang ketiga yaitu yang keempat hasad. Berikutnya suudzon, ya. Kemudian sombong, lalu berputus asa, ya. Kemudian was-was, ya. Kemudian at-tahazzub. Apa tahazzub itu? Asobiyah. Itu diantara penyakit hati, ya. Dan masih banyak lagi. Tapi kita tidak akan bahas semua karena sangat banyak. Yang kita akan pelajari itu 3 top of the line-nya, ya, dari penyakit-penyakit hati yang disebutkan oleh para ulama. 3 yang paling besar, yang paling banyak menimpa manusia, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu nifak. Kita akan belajar tentang masalah nifak, ya. Nifak atau yang kita kenal dengan istilah munafik
Ini merupakan penyakit hati yang berbahaya, yang harus benar-benar kita waspadai. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan tentang apa itu nifak. Nifak itu adalah izharul khair wa israrus syarr, atau izharul iman wa ikhfaun nifak, yaitu menampilkan keimanan dan menyembunyikan kemunafikannya, atau menampilkan kebaikan dan dia menyembunyikan keburukannya. Ya. Dia kalau depan orang, ya, dia adalah orang yang masya Allah bertakwa sama Allah. Tapi kalau di belakang manusia tidak ada yang lihat dia adalah orang yang bermaksiat sama Allah Ta'ala. Ini hati-hati. Ya. Di depan manusia dia memuji Allah, dia memuji Rasulnya, dia memuji tentang agama ini, tapi di belakang dia mencela-cela tentang Allah dan Rasulnya dan mencela tentang agama. Ini penyakit yang berbahaya. Nah, penyakit nifak ini adalah penyakitnya orang-orang yang ada di zaman Nabi SAW dahulu, itu orang-orang munafik, yang mana mereka itu menampakkan keimanan mereka di hadapan Nabi SAW, tapi mereka menyembunyikan kemunafikan mereka dari Nabi SAW. Ya, Nabi bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi, jemaah. Nifak itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak secara keyakinan, ya, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan nifakul akbar, nifak yang besar. Mana contoh nifak i'tiqadi atau nifak yang besar? Seperti mendustakan Rasul. Di depan dia ngomong beriman kepada Rasul, tapi di dalam hatinya dia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti yang terjadi di zaman beliau. Ya. Di hadapan orang dia menunjukkan tentang pembelaannya terhadap Islam, tapi di dalam hatinya dia sangat benci kepada agama Islam. Ini nifak i'tiqadi namanya, nifak keyakinan. Dan kalau ada di dalam diri seseorang nifak seperti ini dapat mengeluarkan dia dari Islam. Dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-8 sampai ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mereka itu mengatakan aku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi pada hakikatnya hati mereka mendustakan semua itu. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu berbuat makar kepada Allah, berbuat makar kepada orang-orang beriman. Pada hakikatnya mereka sedang berbuat makar untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin menipu Allah dan Rasulnya, tapi pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Di depan manusia mereka mengatakan beriman, tapi hati mereka mengingkari akan keimanan tersebut. Pada hakikatnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri, dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi dia punya kemunafikan tersebut, dia bisa masuk ke dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Perlu diperhatikan. Maka hati-hati. Nifak i'tiqadi. Ya, ngakunya tok cendekiawan muslim. Ya. Tapi perbuatannya menunjukkan dia tidak pro kepada Islam. Hati-hati. Ya. Untuk melihat diri kita terkena nifak ini atau tidak, lihat sejauh mana kecemburuan kita kepada orang-orang yang suka menghina, yang suka memusuhi agama Islam. Kalau kita hanya sekedar biasa-biasa melihat orang-orang yang mereka memperolok agama Allah Ta'ala, maka hati-hati, bisa jadi itu ada dalam diri kita. Waspada jemaah. Ya. Maka harus ada kecemburuan dalam diri kita. Ketika agama kita diperolok, ketika agama kita dijadikan alat untuk bermain,
Ketika syariat dijadikan bahan candaan oleh mereka, kita harus menunjukkan rasa kecemburuan kita. Kita harus membela agama kita sesuai dengan kemampuan kita. Nggak harus antum pergi nanti angkat senjata semua antum perangin, nggak. Tapi sesuai dengan kemampuan kita, kita membela agama ini. Entah itu dengan kita menjelaskan kepada halayak ramai, entah itu kita dengan memberitahukan kepada mereka-mereka yang belum tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan syariat. Ya, bukan malah biasa saja. Bahkan lebih kalau lihat agama dijadikan bahan olok-olokan, kok kayaknya ikut ketawa juga. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar seperti ini. Maka perhatikan nifak yang ini. Sedangkan nifak yang kedua disebut dengan nifakun amali, nifak perbuatan. Tetapi nifak ini tidak mengeluarkan orang dari Islam, hanya jatuh ke dalam dosa besar. Ya, tapi jatuh dalam dosa besar kan lumayan. Ya. Mana contohnya? Nabi SAW pernah bersabda, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Dalam riwayat yang disebutkan ada 4. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia banyak dustanya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia banyak mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini namanya nifak amali, nifak perbuatan, tapi tidak menjerumuskan orang atau tidak mengeluarkan seorang dari agama. Makanya jangan antum bilang nanti ketemu sama orang, ada orang yang suka dusta, kamu nih sudah murtad kamu itu. Belum. Itu hanya sekedar nifakun amali, nifak secara perbuatan, yang itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa besar. Bisa dipahami ya? Ya. Ini nifak. Maka ini harus benar-benar kita waspadai, harus benar-benar kita jauhi. Taib. Di antara dampak buruk penyakit hati yang satu ini jamaah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya saya bawakan dari bukunya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang berjudul Nurul Huda wa Dhulumatud Dhalal. Beliau menyebutkan tentang adrarun nifak, ya, dampak-dampak buruk dari kemunafikan, baik itu nifak yang besar maupun nifak yang kecil. Ya. Di antaranya yang pertama, kata beliau, an-nifakul akbar yusabbibul khauf warrafil qulub. Seorang yang menanamkan seorang yang ada di dalam hatinya nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, itu akan menjadikan hidupnya tidak tentram, tidak nyaman, tidak tenang. Ya. Dia akan selalu dihiasi dengan rasa takut kepada Allah. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Keburukan yang kedua yaitu an-nifaq al-akbar yusabbibu nisyanillahi li sahibi. Nifak besar itu menyebabkan Allah itu meninggalkan pelakunya. Allah tidak akan ingat sama dia. Dan ini yang menyebabkan Allah nanti akan menyimpangkan dia dengan sejauh-jauhnya. Bisa jadi itu sebab dia nanti akan mendapatkan su'ul khotimah. Ya, hati-hati. Sedangkan apa buruk yang berikutnya? An-nifaqul akbar yujibu laknatullahi ta'ala. Orang yang memiliki nifak i'tiqadi menjadikan dia mendapatkan laknat Allah. Dan kalau sudah mendapatkan laknat Allah ini berbahaya. Berarti Allah menjauhkan rahmatnya dari kita. Ya. Allah akan menjauhkan rahmatnya dari diri-diri kita. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, bahaya dari nifak. Yang kalau kita baca semua ini tidak cukup waktunya. Jadi kita cukupkan, kita sebutkan beberapa saja biar kita punya gambaran. Taib, ini yang berkaitan dengan masalah an-nifaq, yaitu munafik. Yang mana ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya yang harus kita jauhkan dari diri-diri kita. Makanya sekarang periksa diri kita.
Apakah di hati kita ini sudah jauh dari yang namanya kemunafikan atau tidak? Apakah selama ini kita termasuk orang-orang yang bergelimang di dalam nifakun i'tiqadi atau amali atau tidak? Jangan sampai salah satu di antara keduanya ada di dalam diri kita. Harus kita buang jauh-jauh keduanya. Jangan dipelihara. Antum masukkan antum buang ke dasar laut saja biar dimakan sama ikan sana. Jangan dipelihara. Ini sifat yang tidak boleh dipelihara, jemaah. Orang beriman harus menjauhkan dirinya dari perbuatan ini. Bahkan disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, mereka pernah mengatakan man tatabba'a rukhsal ulama fahuwa zanadik. Orang yang suka mencari-cari kemudahan dalam pendapat-pendapat ulama, ini termasuk ciri-ciri orang zindik. Ya, termasuk ciri-ciri orang zindik, yaitu orang yang ada kemunafikan di dalam dirinya. Cari mana yang ringan, mana yang pendapat ulama itu yang kalau ini membolehkan, ikut ini. Ya, ada sebagian yang mengatakan begini, saya kalau dalam masalah ini, dalam masalah musik saya ikut pendapatnya ini, mazhabnya ini. Ya, jadi diambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Saya kalau dalam masalah jenggot saya ambil pendapat yang ini. Saya kalau dalam masalah sholat berjamaah saya ambil pendapat yang ini. Jadi diambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati kalau ada dalam diri kita seperti itu, mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, tapi mencari pendapat itu sesuai yang roji, mana pendapat yang paling kuat, itu yang harus diambil, dipegang. Ya. Karena kalau berbicara secara umum di dalam urusan agama, terutama yang bukan masalah usul, semuanya punya khilaf. Ya, punya khilaf. Namun yang menjadikan orang itu dia benar-benar sebagai orang mukmin sejati atau tidak, sejauh mana dia itu menyikapi khilaf tersebut dan pendapat siapa yang dia pilih. Kalau dia hanya memilih pendapat yang sesuai dengan kesenangannya dia, sesuai dengan hawa nafsunya, ini ciri-ciri orang munafik. Maka harus kita waspadai. Ya, apakah termasuk orang-orang seperti ini? Karena banyak di zaman sekarang. Ya, banyak di zaman sekarang. Ada ulama yang katanya membolehkan riba aja, saya ikut pendapat itu karena dia membolehkan. Yang penting kan suka, rela sama rela, bukan salah satunya saja. Yang penting kan serela sama rela. Ambil pendapat yang itu. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya. Ini harus diwaspadai. Taib, itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, itu penyakit yang tidak kalah dahsyatnya, yaitu riya. Riya secara bahasa artinya menampakkan. Ya, riya itu secara bahasa artinya menampakkan. Apa yang ditampakkan? Yaitu menampakkan amal ibadah di hadapan manusia. Menampakkan amal ibadah kita, entah itu dalam bentuk kita menceritakan ataupun dalam bentuk kita menampilkan secara visual kepada mereka, supaya mereka tahu bahwasanya kita melakukan satu amalan. Perlu dipahami, riya ini merupakan penyakit yang sudah diwanti-wanti sejak lama oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Ya, saking diwanti-wantinya penyakit riya ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyebutkan bahwasanya riya ini adalah fitnah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW menimpa umat ini daripada fitnah Dajjal. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dia dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakar an masihid dajjal. Pernah satu ketika Nabi keluar menghampiri kami, dan di saat itu kami sedang berdiskusi tentang Dajjal. Berdiskusi tentang apa? Dajjal. Antum tahu Dajjal kan? Ya, pernah ketemu Dajjal? Ada yang sudah pernah ketemu? Kalau dia ketemu Dajjal bahaya. Berarti dia itu termasuk golongan manusia yang paling buruk, karena dia bertemu dengan Dajjal. Karena seburuk-buruk manusia dunia itu adalah yang bertemu dengan hari kiamat. Maka jangan berdoa, ya Allah aku pengen ketemu Dajjal. Bahaya ketemu Dajjal itu.
Ya. Jangan bermimpi ketemu Dajjal. Kalau belum bisa selamat dari tentara-tentaranya Dajjal. Banyak tentara Dajjal ini. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia itu banyak. Selamat dulu dari itu. Nah, ketika Nabi mendengar mereka berbicara tentang Dajjal, apa kata Nabi SAW kepada mereka? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan hadis. Kenapa Nabi lebih takut dengan perkara ini? Anggap saya sebut saja riya ya, karena memang riya akan disebutkan. Kenapa Nabi lebih takut terhadap riya menimpa umat ini daripada Dajjal? Saya mau tahu. Ada hadiahnya enggak? Mana panitia nih? Hadiahnya umroh gratis. Umrohnya gratis, tapi berangkatnya bayar sendirian, teman. Kenapa riya itu lebih ditakutkan sama Nabi SAW daripada Dajjal? Saya minta. Syirik kecil. Yang lain? Kenapa? Ayo, Mas. Iya. Ini dia jawabannya. Riya itu fitnah sepanjang zaman. Selama kita beramal, selama itu pula kita bisa terjerumus ke dalam riya. Betul atau tidak? Tapi kalau Dajjal itu fitnah akhir zaman. Belum tentu kita yang ada di sini itu bisa ketemu sama Dajjal, betul atau tidak? Tapi riya bisa nggak menimpa kita? Bisa. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita tentang masalah ini. Aku lebih takut menimpa kalian itu riya daripada Dajjal. Ya. Maka para sahabat ketika diberikan pertanyaan demikian, maukah aku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yakumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu min nadhari rajulin ilahi, yaitu seorang bangun untuk solat lalu dia memperindah solatnya karena ada yang melihat dia solat. Ini berbahaya. Antum tidak tahu orang itu ikhlas atau tidak. Yang tahu ikhlas atau tidak dirinya sendiri dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu antum ikhlas atau tidak itu. Antum datang ke sini, tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu antum semua ikhlas atau tidak. Yang paling tahu antum ikhlas atau tidak adalah diri antum sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi paling takut dengan perkara ini. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu kalau itu syirik, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Apa itu? Di antaranya adalah riya. Hati manusia ini susah. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ma alatu syai'an asyaddu minni li annaha tataqallab alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk aku obati melainkan dari perkara hati, karena dia itu berbolak-balik. Hari ini ikhlas, besok belum tentu. Ada orang 4 rakaat sholat, yakin gak 4 rakaat itu ikhlas? Tidak. Makanya dalam pendapat seperti ini pernah disebutkan diantaranya Imam Ibnu Qayyim, beliau berpendapat kalau ada seseorang yang melakukan satu amalan yang mana itu amalannya satu rangkaian seperti sholat,
Misalkan dia sholat, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga dia riya, rakaat keempat dia ikhlas lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak diberikan pahala. Kenapa? Dalil beliau sangat kuat. Antum kalau batal, kalau keluar angin atau pingin buang air kecil, lalu antum keluar di rakaat yang keempat, antum ulang dari awal sholatnya atau hanya rakaat keempat? Hah? Saya ulang. Antum kalau batal di rakaat keempat ini sholatnya, antum ulangnya di rakaat keempat atau ulang dari awal? Dari awal. Itu pendapat Ibnu Qayyim. Ya. Tapi pendapat jumhur mengatakan, kata para ulama, dia akan tetap diberikan pahala sesuai dengan rakaat yang dia ikhlas. Sedangkan yang tidak ikhlas, dia tidak diberikan pahala. Semoga pendapat yang kedua lebih benar, meskipun pendapat Ibnu Qayyim yang paling kuat dalilnya. Kalau pendapat Ibnu Qayyim yang kuat, repot kita orang. Betul tidak? Betul, repot kita orang. Tidak ada yang jamin kita tidak riya dalam sholat itu. Takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada samping, calon mertuanya soft. Bismillah, alhamdulillah, sambil ngelirik. Hati-hati. Pendapat Ibnu Qayyim itu kuat. Tapi semoga pendapat jumhur yang lebih kuat, yang lebih benar. Ini penyakit hati yang berbahaya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam ungkapan yang lain, beliau pernah mengatakan, fasyirku fil iradati wan niyati. Kesyirikan yang terjadi di dalam masalah niat, bahrun la sahilala, itu adalah sebuah lautan yang sangat luas yang tidak memiliki tepi. Wa kullaman yanju minhu, dan sedikit di antara mereka yang bisa selamat dari perkara tersebut, dari perkara riya itu tadi. Bahkan beliau pernah memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang beramal, pertama dia sembunyikan amalnya, maka malaikat mencatat amalnya pada amalan yang tersembunyi dan pahalanya besar. Seiring berjalannya waktu, setan datang menggelitiki dia untuk supaya dia cerita. Pertama ceritanya tidak ada riaknya, ceritanya untuk memotivasi. Akhirnya amalan yang tersembunyi tadi dipindahkan menuju catatan amalan yang tertampakkan. Padahal dia itu tidak riya tadi, hanya sekedar cerita tapi dengan niat yang masih ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi sudah berkurang pahalanya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim apa lagi? Ketika dia sudah mulai riya untuk menceritakan tersebut, yang tadinya ada pahala, akhirnya hilang pahalanya. Ini bahayanya riya itu. Kalau pendapat beliau yang kuat, repot kita orang. Ya. Karena kita sekarang hidup ya di zaman sangat mudah untuk melakukan yang demikian. Dikit-dikit jepret, share ke media sosial. Apa yang dicari? Like, jempol. Antum kurang tak jempolnya 2 itu? Mau taruh di mana jempol itu? Makanya hati-hati dengan riya ini. Ya. Bahaya. Ini bukan perkara yang sepele riya ini. Ini perkara yang besar jamaah sekalian. Ya. Besar. Coba simak sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamati." Ada 3 orang. Ada 3 golongan. Yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat, dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah orang yang baca Quran, kemudian orang yang mendakwakan Islam. Yang ketiga, orang yang suka berinfak. Nah, mereka ini ya, mereka ini sudah habis waktunya. Saya dikit ya. Mereka ini adalah orang-orang yang ibadahnya besar, orang jihad besar ibadahnya, orang sedekah, kemudian orang berdakwah, orang mengajarkan Al-Quran, itu pahalanya besar jemaah. Tapi kenapa amalan ini bisa menjadikan mereka terjerumus ke dalam api neraka, bahkan dosa mereka sangat besar? Disebabkan karena mereka itu riya di dalam melakukan amalan tersebut. Ada orang pergi jihad,
ternyata niatnya ingin dikatakan sebagai pemberani, dimasukkan ke dalam api neraka. Ada orang dia belajar ilmu agama untuk cari dunia, supaya dia dikatakan ustadz, supaya dia disanjung begini, supaya dia dikatakan begini-begini, ingin mendapatkan kenikmatan duniawi dari semua itu. Allah berikan di dunia, tapi Allah lemparkan dia ke dalam api neraka karena niat yang tidak ikhlas, karena riya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, ada orang sedekah yang harusnya sedekah itu dapat memasukkan dia ke dalam surga Allah, tapi ternyata sedekah itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Apa sebabnya? Karena dia itu ingin mencari pujian manusia, bukan mencari pujian Allah Ta'ala. Maka hati-hati dengan riya itu, ya, bahaya. Ini penyakit hati yang berbahaya, ya, yang tidak gampang. Oleh karena itu berdoa sama Allah Ta'ala, minta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memudahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya riya. Tapi sedangkan yang ketiga yang ingin saya sampaikan itu adalah masalah hasad. Ini penyakit hati yang berbahaya juga. Hasad, ya, tolong masalah hasad ini bahaya, ya. Sedikit saja, hasad itu dosa yang maksiat yang pertama kali, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di dunia dan di langit. Di langit yang pertama kali hasad iblis kepada Nabi Adam, ketika Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau. Sedangkan di dunia, ya, hasad itu dilakukan pertama kali dua anak Adam, ketika mereka itu saling hasad dan mereka saling bunuh. Dan ingat, hasad itu sifatnya orang Yahudi. Kalau antum punya hasad, berarti antum memiliki sifatnya orang Yahudi. Lihat bagaimana Ubay bin Salul al-Yahudi yang mereka hasad kepada kaum muslimin, yang menyebabkan dia akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena hasadnya. Maka tidak usah hasad sama orang, ya. Jauhkan diri dari yang namanya hasad, karena ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita, ya. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Wa jazakumullah khairan. Ini ada tanya jawab tidak? Tidak ada, ya? Ada tanya jawab nggak? Atau ada yang bertanya? Boleh, sebentar, boleh tak? Tanya jawab. Ya, fadhol. Kalau antum. Bagaimana caranya kita itu agar untuk memotivasi orang lain, tapi tidak timbul riya? Contohnya dalam hal sedekah. Jadi kita memberikan motivasi kepada orang lain, tapi agar tidak menimbulkan riya. Disebutkan oleh para ulama, hukum asal memotivasi orang dengan sedekah yang kita lakukan itu diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, in tubdu shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Boleh, tidak ada masalah. Tapi masalahnya, orang yang ingin memotivasi orang lain itu, apakah dia mampu untuk menjaga keikhlasannya atau tidak? Itu yang perlu untuk dipertimbangkan dulu. Kalau kita termasuk orang-orang yang kuat di dalam menjaga keikhlasan kita, tidak ada masalah, ya, hadalah bas, silakan. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang tidak kuat untuk menahan keikhlasan, maka caranya yang pertama adalah doakan orang tersebut. Yang kedua, antum ceritakan orang-orang yang dia itu sudah terkenal dengan sedekahnya, seperti kisah para sahabat, bagaimana Utsman, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar. Tidak usah cerita tentang diri, karena kalau sudah cerita tentang diri nanti ujub lama-lama, bangga diri. Antum baru sedekah 2.000 aja sudah jadi contoh. Nah, itu loh para sahabat, jadikan contoh. Baru 2.000 taruh kotak amal, sudah sombong, ya. Tidak usah jadikan diri sebagai contoh, jadikan para sahabat sebagai contoh, karena mereka adalah contoh nyata dari umat ini di dalam mereka bersedekah. Ya. Kemudian yang ketiga, antum motivasi dia dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi SAW dan juga firman-firman Allah. Sampaikan kepada dia bagaimana pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mereka itu suka bersedekah, terutama sedekah secara sembunyi. Itu lebih bagus, ya. Bisa dengan kita mengirimkan dalil-dalil kepada mereka, cari video-video pendek. Nggak usah cari yang panjang-panjang. Kadang kita cari video itu yang 10 menit. Zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu mereka adalah orang antusias menuntut ilmu. Kalau sekarang cari yang instan, cari yang paling pendek. Kalau bisa ada yang 1 menit mereka tonton, ya.
Inilah bedanya penuntut ilmu di zaman now dengan zaman old. Padahal ya, fasilitas di zaman sekarang itu banyak, tapi semangatnya yang sangat minim. Ya, nah ini yang perlu dipahami. Cari yang video yang pendek-pendek yang menjelaskan keutamaan sedekah. Cari broadcast yang sekarang kan banyak flyer-flyer yang flyer motivasi itu kan di akun-akun media sosial itu, media dakwah khususnya. Cari yang berkaitan dengan sedekah itu, antum kirimkan ke mereka. Insya Allah mereka baca. Nah ini diantara cara memotivasi orang supaya mereka itu mau bersedekah. Ya, sekali lagi ingat, kalau ingin menjadikan contoh, jangan jadikan contoh diri kita sendiri. Ya, tetap jaga keikhlasan itu. Saking orang itu disuruh untuk menjaga keikhlasan, sampai istri pun tidak usah cerita kalau kita sedekah itu. Istri pun demikian, tidak usah cerita sama suaminya kalau istrinya sedekah. Sebagai bentuk dari sabda Nabi SAW, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Kata para ulama, ini menunjukkan tentang orang terdekat saja itu tidak tahu kalau kita melakukan sedekah. Ya, apalagi kalau kita mau cerita sama halayak ramai. Nah, ini diantara kiat yang disebutkan oleh para ulama untuk memotivasi orang supaya mereka itu mau bersedekah. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Kita yang mengucapnya. Hukum asal, kalau ada yang memuji kita itu ambil pasir lempar. Itu hukum asalnya. Tapi antum berani nggak? Ada orang puji antum, oh masya Allah orang ini ya, ambil pasir lempar gitu lah. Yang ada antum kena lempar nanti. Itu hukum asalnya sebenarnya. Ya. Tapi hukum itu tidak bisa diterapkan sekarang. Nanti antum kena Komnas HAM nanti. Ya, antum dilaporkan. Lalu gimana sikap kita? Sikap kita kalau ada yang memuji kita, yang pertama istirja kepada Allah. Kemudian beristighfar kepada Allah dan nasihati orang tersebut. Jangan suka memuji, karena pujian itu membuka pintu ujub, membuka pintu berbangga-bangga terhadap diri sendiri. Kalau sudah dinasihati tidak mau, tinggalkan dia. Ya, tinggalkan. Jangan mau dipuji. Para sahabat mereka tidak senang dipuji. Para ulama tidak senang dipuji. Lihat Syekh Shalih Fauzan. Pernah satu ketika diceritakan tentang beliau yang mau mengadakan kajian. Ya, mau mengadakan kajian. Akhirnya dibacakan, diminta tolong untuk menceritakan pengalaman beliau, biografi beliau secara singkat. Disebut saya sekolah di sini, tanpa panjang lebar. Saya sekolah di sini, saya begini dan saya diamanahi. Bayangkan bahasanya itu. Saya diamanahi untuk menjadi salah satu anggota ini. Sudah segitu toh. Ya. Segitu toh. Akhirnya ada yang datang, ada yang bertanya kepada beliau. Dia bilang, ya Fadilatul Syekh gini. Yang mana pertanyaan tersebut sifatnya memuji beliau. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kajiannya tidak jadi, tutup. Nah, ini sekelas para ulama tuh begitu. Mereka tidak senang dipuji. Ya. Terkadang kita itu suka, ya kita yang menyodorkan diri kita untuk dipuji. Oh coba bukan karena saya itu, tidak mungkin kajiannya itu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Semua itu karena Allah. Ya, jadi jangan membuka pintu ujub dalam diri. Jadilah kita orang yang rendah. Ya, maksudnya di sini rendah diri, bukan rendahannya, tapi rendah diri. Jadilah kita termasuk orang-orang yang suka tawadhu di hadapan Allah Ta'ala. Ya, jangan menjadi orang-orang yang suka membanggakan diri dan jangan mau dipuji, karena itu merupakan sebab kebinasaan kita. Apakah seorang yang ragu-ragu termasuk ciri orang yang munafik? Ragu-ragu apa dulu? Ya, kalau dia ragu terhadap janji-janji Allah bisa jadi. Kalau dia ragu dengan apa yang menjadi ketetapan Allah bisa jadi. Ya. Tergantung ragu-ragunya apa dulu. Ya.
Kalau dia ragu-ragu mau maju atau tidak ngelamar orang, ya beda lagi. Ya. Jadi perlu diklasifikasikan ragu-ragunya. Kalau dia ragu-ragunya dalam masalah itu tadi, dia ragu dengan janji Allah, dia ragu-ragu dengan ketetapan Allah, dia ragu-ragu dengan ini, itu bisa jadi tanda-tanda kemunafikan. Tapi kalau dia ragu-ragu dalam masalah urusan-urusan duniawi, maka itu bukan tanda-tanda kemunafikan. Jadi harus bisa diklasifikasikan dulu, dibedakan ragu-ragunya dalam masalah apa. Kalau dia ragu-ragu dengan dalam masalah urusan agama, maka ini harus diobati. Ya, maka harus diobati dan minta pertolongan kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keraguan-raguan tersebut. Wallahu taala alam. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya, para jamaah sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.